Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat, mamnun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal mal. Dua nikmat yang rugi pada sebagian besar manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Yang berjudul Membina Rumah Tangga yang Selamat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jenis kaum laki-laki dan perempuan. Untuk apa gunanya? Untuk saling dita'arafu, kenal mengenal di antara kita sama kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pegang ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan individu manusia, maka mereka akan saling kenal mengenal. Hari ini kita sebut dengan suatu akad yang kokoh, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu rasanya membina keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika terjadi namanya ijab qabul, akad di antara kita sama kita, antara istri dan suami, suami dan istri. Yang Allah Subhanahu wa taala mereka berjanji untuk hidup saling menerima antara satu sama lainnya, saling mengerti, saling memahami, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak saling mencaci maki, tidak saling menyakiti, tidak saling membenci. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika manusia Allah Subhanahu wa taala terbesit dalam hatinya sebelum pernikahan yang terjadi, maka hukumnya adalah haram ketika mereka menyakiti di antara sesamanya, antara suami dan istri. Kalau muslimin rahimani rahimakumullah, berdasarnya pernikahan ini adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita rasakan kenikmatan hidup untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang aman. Sempurnalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara suami istri, saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ketika waktu salat dikumandangkan, maka suami istri menghadap Allah Subhanahu wa taala salat, mereka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sebelum dia menikah, maka mereka telah memahami pernikahan itu adalah penyempurnaan daripada amal ibadah, daripada agamanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hari ini kita hidup aman, saling pendampingan antara istri kita, anak-anak kita, maka itu berbahagialah di antara kita, yaitu di mana rumah tangganya berdasarkan niat ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah betul-betul karena menghormat Allah Subhanahu wa taala. Menikahnya dia tanam hanya satu sekali saja dalam seumur hidup bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan di dalam rasa sakinah, ketentraman hidup. Walaupun umpamanya hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ujian luar biasa tentang materinya agak labil, kemudian kesehatannya agak berkurang. Akhirnya mereka hidup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami yang namanya hati kehidupan ini, yang mana dahulunya mereka satu hati, satu jiwa untuk membina rumah tangga yang sakinah tersebut. Walaupun rintangan yang dihadapi luar biasa, maka begitu mereka niatkan, ya Allah, berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka.
mereka, kaum muslim rahimah dan rahimakumullah, mereka memperoleh pasangan yang menyejukkan pandangan mata mereka, dan mereka memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Begitulah orang-orang yang bisa nikah niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan didasari dengan harta benda semata saja, tapi mereka boleh jadi mereka memilih yang namanya kekayaan, kemudian keturunan, kemudian kecantikan, tapi jangan dihilangkan yang namanya agama. Itu yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan ketika suami umpamanya dipilih oleh sang istri sebelum dia nikah, ketika dia menikah akhirnya apa yang terjadi kepada rahimahullah, suaminya jarang sholat, suaminya tak mampu membimbing istrinya, anak-anaknya, akhirnya keluarga tidak harmonis, tidak sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika mereka sebelum menikah memilih suami yang beragama kuat, kemudian memiliki ilmu agama yang kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika menikah maka ada bahaya dalam hidupnya. Saling dia takaful, saling dia menjaga, saling dia melengkapi di antara satu sama lainnya. Kemudian dia saling tafahum, saling memahami kondisi. Yang satu keras, yang satu lembut. Tapi kebanyakan hal ini mirisnya adalah ketika yang satu keras, yang satu lagi adalah keras juga. Akhirnya terjadilah namanya KDRT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kepada rahimahullah, terkadang tiga hal yang tersebut yang penting adalah takaful, saling menjaga, saling melengkapi antara suami dan istri. Yang kedua, tafahum, saling memahami kondisi yang ada dalam rumah tangga kita. Yang ketiga adalah yang penting itu tarahim, saling sayang menyayangi di antara kita sama kita. Kaum muslimin rahimah dan rahimakumullah, adapun wujud daripada pernikahan itu adalah yang pertama, niat kokoh karena Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh istri yang salehah, yang cantik, boleh. Ketika kita membawa kemana-mana, akhirnya hati ini tenang rasanya, bahagia rasanya. Itulah idaman seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cara naluri manusia, mereka menginginkan wanita yang cantik Allah. Kaum muslimin rahimani rahimahullah, tapi di samping itu mereka mesti tanam hatinya agar mereka bisa memperoleh istri yang baik, budi pekertinya, yang salehah akhlaknya. Ketika berkata dalam pergaulan rumah tangganya dengan perkataan ma'ruf, akhirnya suaminya tidak berpaling kepada yang lain. Itulah istri yang salehah, istri yang menjaga rumahnya, tidak memberikan keburukan bagi keluarga dan suaminya. Yang ketiga adalah memperoleh suami yang saleh, yang baik pun bekerjanya. Ketika dia berkhilaf kepada istrinya, maka ketika itu istrinya tunduk patuh kepada suaminya. Begitulah orang-orang yang bisa mengabdikan dirinya untuk membina rumah tangga yang mawaddah warahmah. Itulah pentingnya namanya pemimpin yang bisa membawa agama untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah istri dan suami yang saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita mesti mewujudkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Rabbi habli minas shalihin, anugerahkanlah kami anak yang saleh ya Allah, yang salehah ya Allah. Ketika nanti ibu dan bapaknya sudah tiada, mereka bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka wahai Allah. Begitulah anak-anak yang saleh yang dahulunya didoakan oleh kedua orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Akhirnya ketika dia dewasa dan 2 tahun orang tua ibu dan ayahnya, mereka akan menjaga dengan baik, mereka akan merawat dengan baik. Begitulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah ketika kita menikah, maka jangan lupakan kedua orang tua kita, ibu kita yang dahulu menjaga kita, merawat kita, menyayangi kita. Bahkan malam harinya dia tak tidur, tak kelelap. Bahkan
bahkan kita maaf berkencing di hadapannya. Mereka tak marah, mereka tak memaki kita. Lantas pada hari ini, ketika ibu kita udah rendah, ayah kita udah rendah rasanya, maka seorang anak mirisnya membentak-bentak ayahnya, membentak-bentak ibunya, apalagi ibunya sakit. Apa terjadi? Dia terlantarkan ibunya, terlantarkan ayahnya. Kamu buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar itu berarti mentaati orang tua ketika kita menikah. Jangan sia-siakan mereka. Jadi kalau ada keluarga yang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa buktikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya saja kita pada hari ini banyak materi-materinya, rumahnya mewah, hartanya luar biasa, tapi mirisnya adalah orang tuanya disia-siakan. Ikhwan rahimahullah, kita introspeksi sejenak hari ini. Mudah-mudahan kita sejenak dan untuk selanjutnya menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tua kita walaupun kita sudah menikah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya rabbal la'allakum tuflihun.